ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Para habaib, keturunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ingin menyenangkanku, maka senangkanlah keluargaku, maka bahagiakanlah keturunanku. Dan siapa yang menyakiti keturunanku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad azani, orang itu telah menyakiti saya, kata Nabi. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Sumatera Utara ini Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah turunkan keberkahan yang tiada tara dikarenakan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh keturunan-keturunan beliau. Allahumma amin. Kemudian yang kami hormati Ketua BKM Al-Amin, Ketua BKM Raudhatul Fatimah, para pejabat, alim ulama, tuan-tuan guru kami, dan semua pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sejenak kita tutup mata kita, semuanya menunduk, dan kita pejamkan mata kita. Jika malam yang penuh dengan keberkahan ini di setiap kita, di hadapan kita hadir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang akan kita katakan kepada beliau? Jika malam ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir dan beliau menatap wajah-wajah kita dan kita melihat beliau, apa yang akan kita katakan kepada beliau? Ya Rasulullah, sungguh kami sangat merindukanmu, wahai Rasulullah. Sungguh kami sangat mencintaimu, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Habib Allah, unzur ilayna ya Rasulullah. Lihatlah kami, wahai Rasulullah. Saksikanlah kami, wahai Rasulullah. Malam ini kita merasa hati kita sangat tenang. Kita merasa tidak ada tempat yang paling bahagia kecuali malam ini di masjid ini. Kenapa? Karena di masjid ini penuh dengan cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah kumpulkan kita malam ini untuk memperingati kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan ini adalah bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Habib Muhammad Madi Abu Azaim mengatakan, sirrul wusuli ilal janabil ali hubbun nabi Muhammadin wal ali. Rahasia seseorang apabila ingin mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah, hubbun nabi Muhammadin wal ali, mencintai Nabi Muhammad dan keluarganya. Maka oleh sebab itu, siapa orang yang tidak senang apabila malam ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat ini. Beliau menyaksikan kita semua, apalagi tuan guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Salihin. Beliau memperkenalkan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Maulid Arba'in. Para ulama mengatakan al-arba'una sirrun min asraril ilahiyah. Angka 40 adalah angka rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di umur 40 dia belum mendekatkan dirinya kepada Allah, niscaya umur 50, 60 akan sia-sia hanya untuk dunia ini. Dan siapapun di umur 40 belum ada kecintaan dititipkan oleh Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasira fid dunya wal akhirah, maka orang itu merugi dunia dan akhirat. Maka beruntunglah hanya setetes cinta kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ada sebuah cerita pada abad ke-13 tahun 1258. Suatu ketika kerajaan Abbasiyah runtuh dikarenakan kerajaan Mongol menjajah Abbasiyah. Apa yang terjadi? Para pembesar Mongol dan Nasrani berkumpul di salah satu tempat. Kemudian salah satu di antara pembesar-pembesar ini mencaci maki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping mereka ada anjing yang sangat ganas, anjing peliharaan mereka. Apa yang terjadi? Pada saat dicaci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjing ini pun marah sedemikian rupa, sampai-sampai anjing ini menggigit daripada wajahnya pembesar ini. Kemudian pembesar Mongol dan Nasrani ini mengatakan, itu hanya sekedar lewat saja. Palingan anjing ini menggigit saya dikarenakan saya menunjuk-nunjuk anjing ini. Dicaci maki lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Anjing ini pun merontah sampai tali yang terikat padanya terputus, dan ia pun menggigit leher daripada pembesar Nasrani ini sampai mati. Anjing saja cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau pergi dalam perjalanan bersama para sahabat. Kemudian ada salah satu orang Badui mengatakan, "Hei Muhammad, wahai Muhammad, berhenti sejenak," katanya begitu. "Ada apa gerangan?"
Nabi Muhammad sedikit pun, walaupun orang Badui ini tidak memiliki hormat sama sekali kepada Nabi Muhammad, dan para sahabat semuanya sudah marah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bilutfin walayyin, dengan lemah lembut beliau mengatakan, ada apa wahai saudaraku? Kemudian orang Badui ini mengatakan, wahai Muhammad, aku sudah masuk Islam dan teman-temanku ibadahnya luar biasa, solat puasanya zakatnya tiada tara, sementara saya solat saya pun serba kekurangan, bersedekah pun saya harta saya tidak ada. Bagaimana wahai Muhammad? Sementara saya menginginkan bersamamu kelak di akhirat. Kemudian Rasulullah tersenyum. Beliau mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Semuanya cinta kepada Nabi Muhammad. Semuanya cinta kepada Nabi Muhammad. Semuanya cinta kepada sang guru kita, Kiai Haji Mufti Ahmad Nasim. Insya Allah, siapa orang yang mencintai Nabi Muhammad, maka ia akan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Siapa orang di antara kita yang tidak menginginkan kelak di akhirat kita berdampingan duduknya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang di antara kita yang tidak menginginkan melihat wajah indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua kita menginginkan, maka perbanyaklah bersalawat. Abtir fammaka bisalati ala nabi, hiasilah mulutmu, lidahmu dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mafatih, beliau adalah pembuka segala apapun. Yang menginginkan rezeki berbanyak bersalawat, yang menginginkan ampunan kepada Allah berbanyak salawat, yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat berbanyak salawat. Segala sesuatu sa'adatud daraini fid dunya wal akhirah, bahagia dunia dan akhirat, kuncinya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khuliqatul aflak. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak pernah menciptakan seisi langit dan seisi bumi. Hubbun Nabi. Al-Imam As-Suyuti mengatakan dalam kitab Khasaisul Kubra, dulu pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati, Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, sujudlah engkau kepada Nabi Adam. Kenapa Allah tidak pernah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Kenapa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Apakah Nabi Adam lebih mulia daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, kalla, la. Tidak akan pernah Nabi Adam lebih mulia daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
pada saat Allah menyuruh kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, Allah tidak pernah bersujud kepada Nabi Adam. Tapi pada saat Allah memerintahkan bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang melakukan salawat yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Al-Imam As-Suyuti mengatakan, pada saat Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam itu hanya sekali. Tapi pada saat Allah memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada henti-hentinya, setiap saat, setiap detik, sampai nanti hari kiamat. Allah, luar biasa. Maka beruntunglah. Yang terakhir, rahasia kenapa Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah. Rahasianya adalah innal habiba Muhammadin matlubun. Nabi Muhammad itu diminta, diinginkan oleh Allah. Sementara kita ini, kita yang menginginkan Allah. Betul apa anda? Betul apa anda? Kita ini menginginkan kita dekat dengan Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah yang menginginkan dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah matlub. Rasulullah itu diminta oleh Allah untuk jadi kekasihnya. Kalau kita yang meminta agar Allah menjadi kekasih kita, betul apa enggak? Betul. Maka berbanyaklah sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi, salatan tajma'una biha alaihi jisman wa ruhan, yaqadhatan wa manaman, hallan wa tarhalan, dunya wa akhiratan, ya rabbal alamin, wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, wa sallim tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.